Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menyejukkan hati dan pikiran kita. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Demikian firman Tuhan. Topik hari ini mengatakan Tuhan menyediakan hidangan dan mengurapi. Demikian. Ketika kita berkunjung ke rumah keluarga kita atau ke rumah sahabat kita, pasti kita akan disambut dengan keramahan. Dan pasti kita juga akan diberikan hidangan makanan minuman yang begitu menyehatkan tubuh, yang memberikan kita sukacita. Dan akhirnya kita senang dan bahagia. Bahkan dengan penyambutan itu kita akan bisa berlama-lama di rumah keluarga atau sahabat kita. Dan waktu itu tidak terasa karena begitulah indahnya pertemuan dan persekutuan itu dibangun dengan keramahan, hidangan, dan sukacita. Nah, di dalam nats ini juga pemazmur atau Daud menggambarkan bagaimana Allah sebagai Tuhan rumah di dalam kehidupannya yang selalu menyambut Daud. Kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun, Daud selalu bersukacita karena Allah sebagai tuan rumah selalu menyambut welcome kepada Daud. Apapun yang disampaikan Daud di dalam doanya, pujiannya, tariannya, pergumulannya, suka dukanya, Tuhan selalu membentangkan tangannya dengan merangkul Daud dengan kemesraan di dalam roh Tuhan. Untuk itu Daud mengatakan bahwa Allah lah sebagai tuan rumah. Bukan hanya dihidangkan makanan minuman, bukan hanya dia disambut dengan kemesraan, atau bukan hanya didengarkan segala keluhannya. Tetapi yang istimewa, yang selalu diingat oleh Daud adalah Allah mengurapinya dengan minyak zaitun, saudara. Mengurapi dengan minyak zaitun berarti Tuhan senantiasa memberkati Daud. Dengan berkat Tuhan Allah, dia menjadi kuat, bahagia, sentosa, bahkan dia berkelimpahan kekayaan di dalam batin spiritualnya. Makanya dia selalu mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Saudaraku yang terkasih, hidup Daud adalah penuh dengan sukacita. Makanya dia selalu tidak enggan untuk selalu berhadapan, bersuara, berteriak di hadapan Tuhan di dalam suka dan dukanya. Nah, coba kita lihat. Ada beberapa hal yang menjadi suatu kunci pokok di dalam nats ini mengungkapkan bagaimana Daud membangun relasi dengan Tuhannya itu. Kita lihat bahwa kehidupan Daud yang tadinya terancam dalam bahaya karena banyaknya musuh yang terus berupaya untuk mengejar dan menghancurkan Daud. Tapi Tuhan senantiasa menjaga Daud, menyertai Daud, menuntun Daud, dan melindungi Daud. Sehingga dia selalu merasa aman di hadapan, di dalam Tuhan. Dia merasakan itu, saudara. Dia merasakan power, dia merasakan kekuatan. Tuhan tidak sedetik pun meninggalkan Daud. Bahkan dia merasakan dia terjaga, disertai, dituntun, dilindungi, dan dijaga senantiasa. Itu hal yang dirasakan oleh Daud di dalam kehidupannya. Makanya dia tidak mau meninggalkan Tuhan. Bahkan selalu datang kepada Allahnya. Nah, yang kedua kita lihat bahwa Daud percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Bahkan Tuhan akan senantiasa menyatakan kasih setianya yang ajaib itu kepada Daud. Tuhan senantiasa menyatakan kasih setianya yang ajaib kepada Daud. Maka dia selalu percaya. Walaupun dunia menawarkan kenikmatan, Daud tidak mau. Walaupun dunia menawarkan power, kekuatan atau apapun, dia tidak mau. Karena bagi dirinya, hidupnya di dalam Tuhan itu lebih menyenangkan dari segala-galanya. Karena Tuhan menjanjikan kepada Daud adalah kasih setianya yang ajaib. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Saudaraku yang terkasih,
di dalam berbagai kesempatan situasi yang di dalam kehidupan kita. Kita juga pasti merasakan Tuhan selalu campur tangan di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, apapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku rasakan, kita selalu senantiasa merasakan campur tangan Tuhan di dalam kinerja, dalam rencana, di dalam pekerjaan, dan berbagai hal. Kenapa kita lihat dan kita yakin dengan semua itu? Karena apapun yang kita kerjakan saat ini, apapun yang mau kita rancang untuk saat yang akan datang, tapi Tuhan selalu campur tangan. Mengapa? Tuhan selalu hadir dalam segala kebaikan buat kita. Dia selalu memberikan yang kebaikan. Kalau dunia tidak bisa menjamin kebaikan, kalau dunia tidak memberikan kebaikan kepada kita, tetapi Tuhan selalu menghadirkan kebaikan buat kita, saudaraku. Bahkan di saat kita merasa hidup kita sedang terancam atau hancur dan terpuruk di dalam situasi, atau kita katakan kita di bawah standar dan down begitu, di titik nol, tapi Tuhan selalu hadir memberikan kebaikan kepada kita. Pasti kita menyadari itu, jangan kita ingkar. Kedua, kita lihat Tuhan selalu menjaga, memelihara kita dengan kasih setianya yang sempurna. Dia jaga, dia pelihara dengan kasihnya yang sempurna. Ya, itu yang selalu membuat kita selalu menjadi anak-anak Tuhan yang kaya, tidak berkekurangan. Ya, karena kebahagiaan itu tidak diatur dengan harta benda yang ada di dunia ini, tapi kebahagiaan itu ternyata adalah ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita merasakan naungan sayap Tuhan. Dia menjaga, memelihara kita, dan kasih-Nya menyempurnakan segala ketidaksempurnaan yang ada dalam hidup ini. Dan ketiga, pasti kita juga menyadari bahwa Tuhan akan senantiasa menyediakan hidangan, makanan, minuman, dan mengurapi kita, memberkati kita setiap hari. Itu yang kita rasakan. Disitulah kita sadari bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita orang yang beriman. Tidak akan pernah meninggalkan. Jikalau kita percaya, Dia akan selalu menghidangkan makanan bagi kita dan mengurapi kita dengan berkat. Seperti Daud diurapi dengan minyak zaitun, kita juga diurapi Tuhan senantiasa. Persoalan sekarang, percayakah dan maukah kita disambut Tuhan dengan seperti Dia menjadi tuan rumah di dalam kehidupan kita setiap hembusan napas kita. Untuk itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, percayalah dan percayakanlah hidupmu hanya kepada Tuhan. Percayakanlah hidupmu hanya di dalam nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah meneguhkan iman kami dan mengingatkan kami agar selalu patuh tunduk di dalam kasih-Mu. Karena Engkau adalah tuan rumah yang sangat sempurna, menyambut kami setiap saat, apapun keluhan kami, dalam suka duka kami, berbagai pergumulan di dalam hidup kami ini. Tuhan selalu welcome, menyambut kami dalam situasi apapun itu Tuhan. Di dalam sakit kami, susah kami, senang kami, Engkau selalu menyambut kami, memeluk kami, dan mengurapi kami dengan berkat-berkat-Mu yang sempurna. Bahkan Engkau menghidangkan semuanya, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau percaya dan mempercayakan kehidupan kami hanya di hadapan-Mu, supaya Tuhan menuntut dan selalu mengarahkan pandangan mata kami, mata rohani kami ini hanya kepada Tuhan. Jadi seperti apapun Tuhan rancangan kami sebagai manusia di dunia ini, kami mau Tuhan menyembah Engkau, kami mau serahkan kepada tangan-Mu saja yang kudus itu, supaya Engkau membentuk kami dan mengajar kami, melatih kami, mendidik kami, agar kami selalu mau datang dan mau dilayani Tuhan dengan sukacita, supaya segala sesuatu, kebutuhan jasmani kami dan kebutuhan rohani kami tercukupkan ketika kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin.
Demikian Bapak, Ibu, dan Saudaraku, selalu tersenyum dan tetap jaga prokes. Tuhan akan selalu menyambut kita.